Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merahayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang baru menjalani sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Terima kasih. Sekarang bola liar itu masih menggelinding terus. Nah, sementara di Mahkamah Konstitusi itu bisa membuka peluang pemakzulan presiden. Nah, MK tengah melakukan pemeriksaan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran, lolos menjadi cawapres Prabowo Subianto untuk Pilpres tahun 2024. Nah, menurut Saifullah, ya, apabila MK menemukan ada pertemuan yang diatur atau diskenario oleh presiden, maka DPR bisa mengajukan hak angket. Arahnya bisa menuju pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Kalau MK ternyata ada temuan dan pertemuan yang betul-betul diatur skenario presiden, nah itu arahnya adalah bisa membuka peluang untuk pemakzulan presiden. Nah, ini disampaikan di gedung DPR Jakarta Kamis 2 November tahun 2023. Apabila MK tidak memuaskan publik, kata Saifullah, DPR bisa mengajukan hak angket melalui hasil penyelidikan hak angket. Presiden Jokowi bisa dimakzulkan apabila ditemukan pelanggaran, tetapi prosesnya, ya, kata Saifullah, memakan waktu yang lama. Pemakzulan itu melalui angket itu memerlukan waktu yang lama, kurang lebih 6 bulan. Posisinya, ya, DPR dulu, habis itu DPR di bawah MPR, nah jadi bergabung sehingga jadi jumlahnya 711 anggota. Gak susah ya untuk menjadi setengahnya, tetapi secara kalkulatif bisa dijalankan seperti itu. Sementara itu, agenda pertemuan antara Presiden Jokowi dan kelompok relawan yang tergabung dalam arus bawah Jokowi di sela kunjungan kemarin di Bali tanggal 31 Oktober tahun 2023 dinilai tidak sejalan dengan komitmen netralitas yang diharapkan dari kepala pemerintah sekaligus kepala negara di dalamnya. Ada pembicaraan soal politik nasional di mana saat ini Presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran sebagai cawapres, kata pengamat, ya, politik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, yaitu Ray Rangkuti, pada hari Rabu 1 November tahun 2023. Ray menyoroti soal etika politik yang seharusnya dijalankan oleh Presiden, ya, Jokowi saat ini sebab, ya, jika hal itu dilakukan maka bisa semakin menambah kecurigaan masyarakat. Presiden Jokowi tidak bisa bersikap netral dalam pemilu dan Pilpres tahun 2024. Faktanya, relawan Jokowi sudah menyatakan mendukung pasangan Prabowo. Nah, maka apakah pertemuan itu karena mereka relawan Jokowi atau karena mereka ada pendukung Prabowo Gibran? Ray Rangkuti juga berharap komitmen sikap netral presiden tidak hanya berhenti sebatas wacana. Nah, saat mengundang 3 calon presiden, Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dalam jamuan makan siang di Istana Merdeka tanggal 30 November tahun 2003 lalu, ya, dia menyampaikan agar supaya netralitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran dan keadilan sangat mutlak untuk pelaksanaan pemilu Pilpres supaya hasilnya bisa dipertanggungjawabkan anggota DPR dari, nah itu loh. Maka dari itu Presiden betul-betul diharapkan netralitasnya. Nah, ini dari pendapat
anggota DPR dari fraksi PDI, Masinton Pasaribu, sebelumnya ya, DPR fraksi PD Perjuangan mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi sebab MK mengeluarkan putusan syarat batas usia capres-cawapres yang melolos Gibran menjadi cawapres pada April 2024. Putusan ini dinilai telah menginjak-injak konstitusi. Mengajukan hak angket terhadap lembaga Mahkamah Konstitusi itu kita tegak lurus terhadap konstitusi. Kita tegas, kata Mas Simon, dalam rapat paripurna DPR di Jakarta Selasa 31 Oktober tahun 2023. Mas Simon mengajak anggota DPR untuk membuka mata terhadap putusan MK yang dinilai janggal. Putusan itu hanya demi pragmatisme politik semata. Kita berada dalam situasi yang mengancam terhadap konstitusi kita, mengancam reformasi 98. Jelas ya, bagaimana konstitusi harus diamandemen Undang-Undang Dasar, ujar Masinton. Presiden Jokowi dinilai sedang berada di posisi dilematis, apakah keluar dari PDI atau tidak, karena jika keluar dari PDI, Jokowi bakal mudah dimanjurkan. Kenapa? Sebelum mandatnya berakhir ya, Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan jika keluar dari PDI Perjuangan, Jokowi dianggap telah mengkhianati terhadap partai yang telah membesarkan. Kalau Jokowi keluar dari PDI, malah mudah bagi PDI untuk membuat impeachment, sehingga posisi Jokowi sangat dilematis ya. Itulah hal-hal yang sekarang berkeliaran. Pakar-pakar politik, pakar-pakar hukum bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing, dan yaitu mengarah adalah ke Presiden Joko Widodo. Maka dari itu pepatah Jawa mengatakan anak polah bapak pelada, artinya anak yang berbuat, yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Nah, dalam hal ini persis kasusnya yang sekarang melanda Gibran dan Jokowi. Mudah-mudahan ini kasus ini bisa selesai, tanggal 7 diumumkan. Kalau saya pribadi mengharapkan Anwar Usman itu dipecat. Itu saja, karena orang sekarang dikhawatirkan adalah nanti kalau ada sengketa pemilu, kalau masih bercokol di situ, itu MK tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Yang terjadi akan dari gesekan di horizontal. Nah, saya pikir itu pandangan politik agar supaya kita semua bisa mengikuti, mengawal demokrasi di Indonesia. Terima kasih. Merdeka.